Baik, bicara disiplin penggunaan masker ini menjadi PR bersama. Kalau masyarakatnya disiplin, kaitannya juga ini menarik. Bagaimana dunia usaha dan trust tadi, kepercayaan pasar akan kembali terbangun karena masyarakatnya juga disiplin seperti itu. Nah, ini jadi PR kita bersama bagaimana kita mengedukasi penggunaan masker yang baik dan benar. Kalau di awal saya sudah berbincang dengan Dr. Reisa, jubir dari Satgas Covid dan juga Dr. Yogi, dokter anak, juga ketua Satgas Covid untuk anak. Nah, di segmen ini saya akan coba menggali insight dari seorang pengusaha masker. Ini ada Mbak Rena Octavia, sudah tersambung bersama kami di Skype. Selamat malam Mbak Rena. Selamat Apa malam. kabar Mbak Ren? Kabar baik. Bagaimana Iya, dengan Kakak? baik juga. Anyway, ini sudah berapa lama nih bikin usaha masker? Oke, untuk usaha masker Hmm, dimulai dari sekitar bulan Mei awal, Kak. bulan Mei Sampai awal, saat ini. oke. Iya. Sampai sekarang Iya. berarti Mei, Juni, Juli sudah 4 bulanan lah ya? Iya, sekitar 4 bulan. Oke. Sudah Nah, benar. awalnya kenapa di Mei ini buat karena memang pandemi ya kita tahu atau memang melihat peluang ini seperti apa? Iya, benar, Kak. Jadi, Hmm, awal April pemerintah menghimbau untuk masyarakat menggunakan betul. reusable mask gitu ya. Mhm, mhm. Atau kita kenal dengan masker kain. Oke, 3 lapis kalau pemerintah sarankan. betul. Ya, nah ini menjadi peluang untuk bisnis-bisnis kecil. Mhm. Kami juga tangkap demi mengambil peluang tersebut untuk akhirnya memproduksi masker kain bermotif seperti Oke. itu. Gambarnya yang kita buat lucu-lucu Mhm, sehingga mhm. menarik perhatian juga untuk Oke. masyarakat seperti itu, Kak. Oke, nah kalau tadi kan kita lihat bahwa memang semua orang struggle di saat ini. Bagaimana bisnis yang tadinya memang yang terdampak akhirnya harus menyesuaikan dan switch gitu berganti untuk menyesuaikan dengan pasar. Nah, kalau Mbak Rena sendiri sebelum membuat masker, bisnis sebelumnya di bidang apa? Jenis apa? Bisnis sebelumnya di bidang gift, jadi seperti kado yang bisa Oh, oke. di-custom, iya Mhm, seperti mhm, itu. mhm. Terdampak tidak sebelumnya? Terdampak, Kak, karena di masa pandemi Oke, ekonomi juga betul. masyarakat menurun ya, Konsumsi sulit. juga berkurang. Aha. Ya, interesting masyarakat untuk membeli kado-kado juga Ya, berkurang karena betul. bukan menjadi prioritas atau Mhm, kebutuhan primer seperti mhm, itu. Tapi mhm, mulai bingung sebagai creators lokal mhm. mencari cara bagaimana ya untuk supaya kita bisa survive seperti itu Oke, di masa sulit pandemi ini. betul sekali. Karena memang banyak sekali bisnis ya jenis jasa dan juga usaha terdampak. Dan kalau tadi Mbak Rena punya plan B-nya dengan membuat masker ini salah satu hal yang memang menarik gitu ya Mbak. Nah kalau bicara juga masker yang Mbak Rena buat. Tadi kan masker kain ya. Ini Ya, juga himbauan dari pemerintah memang harus 3 lapis. Nah dalam pembuatan masker kain ini, Mbak Rena sendiri tadi menaati rule-nya seperti itu atau ada hal yang lain yang dimodif Mbak Rena? ya untuk rules-nya kami mengikuti standar dari Hmm, yang dihimbau oleh pemerintah, pemerintah. oke. Ya, tapi mungkin kita membuat menarik karena temanya juga colorful. Jadi Hmm, hmm, sebenarnya ada beberapa pilihan, ada yang 3 lapis, tetapi bisa dimasukin tisu juga. Ada juga mhm, yang 2 lapis kain, tapi oke. kita kasih pocket untuk dimasukkan filter. Yes, Ah, seperti itu. mhm. Jadi dapat filter. Ada contohnya? Contohnya ada, Boleh ini dilihatin. Oh, bawa, nah, ini yang mana ya, nih? Ini yang 2 lapis? ini yang 2 lapis, Oke. kita bikin untuk teman-teman pembeli gitu ya, Mhm, memasukkan tisu ke dalam. Nah, oke. ada juga yang Yang 3 lapis? ya kita juga sediakan yang head loop untuk yang berhijab dan Mhm, yang ear betul. loop. Earlobe, aha. Nah, untuk yang 3 lapis bentuknya seperti ini, Kak. Oke. Ya, seperti ini. Mhm, Lalu udah 2 lapis, kita tambahkan lagi untuk mhm. kantong dimasukkan ke tisu sehingga Oke, lebih protect dari virus seperti betul. itu. Ini bahannya dari apa, Mbak? Bahan masker yang kita pakai Mhm. itu yang di depan kita pakai katun premium lokal. Jadi Ah, oke. support lokal juga. Lokal juga, luar Produk, biasa. iya. Nah, Untuk belakangnya hmm, kita pakai bahan kain katun bernama panca. mhm. Seperti itu, Kak. Jadi ini Bahannya 100% produk lokal ya, iya, Kak. luar biasa. Nah, kalau bicara juga, ini colorful saya lihat juga, gambarnya juga macam-macam, lucu-lucu, cantik-cantik. Ini memang tadi idenya seperti apa sih Mbak Ren? Atau memang ada yang minta sebelumnya, mungkin Mbak Rena bikinin dong yang ini atau seperti apa?
Oke, jadi awal mulanya banget masa pandemi itu bikin kita anak muda pasti berubah gitu ya, bertransformasi lah, Mhm, harus adaptif dengan kondisi. Nah, betul. ada momen di mana saya tiba-tiba merefleksikan lah perubahan ini. Akhirnya saya gambar-gambar Mhm. di tools yang saya pakai. Ini gambar-gambar tema di rumah aja. Jadi kalau Oh, oke, bisa ada dilihat, message-nya juga ya, di rumah aja ya, gitu ya, jadi oke. Mhm, kita kan prihatin sekali ya dengan kasus. Lalu betul. bagaimana struggle-nya dokter-dokter, suster di rumah sakit menangani pasien. Itu jadi Mhm, suatu refleksi juga. Itu dituangkan ke desain saya. Bagaimana rumah itu menjadi tempat yang penting untuk kita betul. stay, Mhm, berjemur, cuci tangan dan sebagainya. Yang paling penting pakai masker kalau keluar. oke. Desain ini sudah dibuat. Jadi ketika ada peluang membuat masker, bagaimana kalau dibuat dengan motif ini aja. Lalu Mhm, berkembang untuk membuat motif-motif lain. oke. Seperti itu, Pak. Baik, jadi sebenarnya, motifnya tadi awalnya juga tidak sembarangan ya, ada message-nya di situ ya, luar biasa. Ya, Heeh, gimana supaya memberikan meaning juga betul. di dalam motif. Jadi bukan hanya sekedar warna-warni, colorful, tapi tadi ada message yang bisa disampaikan melalui buatannya. Hebat loh Mbak Rena. Banyak, Pak. Iya. Nah, kalau bicara harga Mbak Rena, rentannya dari berapa ke berapa ini rentan harganya? Oke, karena kita Kisarannya? Mhm, produksi untuk mhm. untuk dewasa dan juga anak. Jadi range-nya itu dari yang masker anak dari 30.000 sampai masker dewasa kita buat 38.000 yang head loop. Oke, Seperti itu, Kak. baik. Nah, kalau ini kan masker kain, sebenarnya bisa dipakai berulang-ulang dong? Bisa, Aha, Kak. idealnya ini untuk berapa kali cuci atau seperti apa? Oke, idealnya itu Mmm, kita ikuti himbauan pemerintah lagi ya oke. untuk menggunakan masker kain 4 jam. Setelah 4 Mhm, jam mhm, mohon diganti. mhm, Karena ya untuk protek itu juga lebih safety dan mhm, biasanya sih kalau saya lihat dari followers mhm. mereka itu tidak membeli hanya dari satu Ya, iya mhm, creator, tapi mereka juga koleksi dan jujur saya juga betul. mengkoleksi Saya mas. juga banyak Mbak Rena akhirnya. Oh iya, wow. Benar, benar. Heeh, Terima kasih sudah support bisnis lokal. ah Nah, mereka juga menyediakan pouch untuk akhirnya kalau pergi mmm, minimal at least ya kita bawa betul. 2 atau 3 karena kan misalnya untuk pekerja kantoran atau Mhm, yang mhm, karyawan mhm, 8 jam bekerja ya di betul. luar kita bawa 2 lah minimal. Mhm, Seperti itu, Kak. oke. Nah Mbak Rena, kalau tadi, kita harus benar kata Mbak Rena, ini juga himbauan dari pemerintah bahwa satu masker memang harus kita pakai dan harus punya cadangan at least 2 seperti itu. Nah, kalau bicara treatment bersihnya, kalau dari Mbak Rena sendiri untuk membersihkannya harus gimana atau, deterjen atau apa yang nggak boleh terlalu wangi atau seperti apa sih yang aman untuk membersihkan masker? Oke, thank you, Kak. Mmm, Untuk maintenance-nya ya berarti. iya betul, Ini sih maintenance-nya. rekomen untuk hand wash saja Hand dan wash. di mesin cuci. Karena Mmm, memang kecil ya, masker iya. kecil. Ya rentan lah kalau misalnya dimasukkan ke mesin Mhm, cuci, mhm, putus entah karetnya atau jahitannya. mhm, Dan untuk deterjennya yang selama saya pakai sih deterjen seperti biasa ya, yang bubuk ataupun mhm. cair. Oke. Tapi ya direndam Hand saja. wash juga udah cukup sebenarnya ya? Betul? Sekali, Kak. Aha. Oke, Mbak Rena, kalau bicara dari Mei sampai sekarang akhir Agustus, omset seperti apa? Apakah terus meningkat atau seperti apa? Ya, untuk omset Mmm, bersyukur mhm, sekali ternyata ada rezeki juga di masa sulit ini untuk alhamdulillah ya. Aha. ya untuk maksudnya dalam penjualan masker ini ya tabungan bertambah sekali. Iya, Oke, dan mmm, ya dan di dalam produksi masker ini juga sebenarnya kita juga mmm. menggunakan penjahit-penjahit yang beberapa dirumahkan karena Ah, kondisi pandemi ini. Jadi oke, saling membantulah di dalam betul, penjualan masker seperti ini, membantu mmm, perekonomian saya, juga mhm, membantu perekonomian para ya, worker. saudara-saudara kita tadi yang, harus Iya dirumahkan. benar. Oke, Ya, Mbak Rena, mungkin satu sebelum kita tutup, tantangan apa sih Mbak yang paling menurut Anda selama dalam produksi masker ini dan tadi dari Mei sampai sekarang, apa yang paling menurut Anda menjadi kendala? untuk menjadi kendala ya karena Mmm, em, kalau kendala eh, untuk manajemen, oke, untuk kendala biasanya demand nah, dan masyarakat itu
ternyata tinggi sekali, tetapi tenaga kerjanya dari kami kurang. Jadi Oke. kami membatasi produksi masker kain yang kemarin-kemarin, sehingga kami tidak bisa memenuhi kebutuhan Demand tadi ya? atau ya demand tadi seperti itu. Ya tapi kita belajar cukup nanti ada masanya di mana orang-orang juga pasti mendapat masker dan nggak hanya tangkap seni kok yang jual. Banyak juga kok yang kreatif, yang bisnis-bisnis lokal juga bisa Oke. memenuhi demand mereka seperti Betul. itu kendalanya. Dan ini Mbak Rena jualnya lewat online ya? Atau seperti apa? Iya Kak, kami jualnya online karena memang sasarannya media sosial itu kan menyasar seluruh kalangan ya bisa dibilang. Oke. Dan itu menjadi opportunity kita juga untuk akhirnya menggunakan media sosial. Awalnya menjual dari Instagram Kak. Betul. Nah karena demand yang tinggi tadi, Instagram itu kita by DM itu manual. Ya kita juga kewalahan sehingga menggunakan marketplace lain yang udah automatically bisa. Ya. Iya. Karena tadi bisa menjangkau banyak wilayah kan. Paling jauh kemana Mbak pernah ngirim? Paling jauh kalau nggak salah ya Kalimantan. Oke, wow. Sedih juga sih kemarin waktu itu sempat ada yang hilang paketnya di Kalimantan. Jadi ya itulah juga dutanya. Oke Mbak Rena, kan tema kita di awal saya sudah berbincang dengan Dr. Reisa, Dr. Yogi, Dr. Ana, dan Anda pembuat masker seperti itu, pengusaha masker. Kita adalah temanya tadi mengedukasi penggunaan masker karena banyak sekali masyarakat yang lalai. Mbak Rena sendiri, apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat? Kenapa sih kita harus pakai masker? Oke. Sebenarnya pasti setiap orang sudah tahu ya jawabannya. Betul. Apa kita harus pakai masker. Tapi balik lagi ke awareness kita. Dan bagaimana kita sadar akan peran kita di Indonesia ini. Betul. Tahulah kita kondisinya belum pulih dan di new normal ini makin banyak aktivitas. Syukurnya udah ada usaha-usaha yang mulai jualan gitu ya, usaha secara fisik. Tapi ini belum selesai, masih banyak yang terkena kasus. Nah, apa yang bisa kita kontribusikan? Apalagi bagi kita anak muda gitu ya. Betul. Anak muda masih potensial loh jadi carrier. Setuju. Dan kita masih tinggal sama family kita, keluarga kita yang usianya juga mulai rentan. Atau anak kecil juga berpotensi. Nah, ayo kita, kesadaran kita itu kita tindaki gitu. Kita tindaki dengan menggunakan masker. Kalau memang masker-masker kain yang lucu-lucu bikin semangat, bikin mood, jadi meningkat gitu ya, ketertarikan untuk setia menggunakan masker, ayo pakai dan dukung bisnis lokal. Tapi nggak hanya motif kok, masker apapun bisa dipakai dan digunakan. Intinya kita kerjasamalah bersatu untuk saling menolong, sehingga akhirnya kita bisa kembali ke aktiviti yang normal dan usaha-usaha yang masih stop bisa berjalan lagi. Luar biasa, Mbak Rena. Setuju saya, kita kerjasama saling tolong ya Mbak Rena ya. Iya Kak. Iya. Mbak Rena, terima kasih atas waktunya dan juga insight-nya. Dan tadi maskernya cantik-cantik, bagus-bagus semua. Apalagi di balik pembuatan itu ternyata Mbak Rena tidak sendiri, bersama teman-teman yang tadi, yang ekonominya tadi beberapa harus dirumahkan. Jadi luar biasa. Kita harus apresiasi ini. Dan saya yakin memang anak muda atau milenials itu adalah agen perubahan ya Mbak. Kita semua punya tanggung jawab untuk merubah nasib, tidak hanya untuk keluarga tapi juga komunitas dan kalau lebih besar lagi untuk bangsa dan negara. Mbak Rena, terima kasih. Sama-sama Kak, terima kasih untuk kesempatannya. Sampai jumpa Mbak Rena. Baik, demikianlah Indonesia Bicara hari ini. Saya Herjunio Syaputra undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.